Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada kesempatan kali ini dengan topik persilangan polihibrid. Nah, sebelum kita masuk ke persilangan polihibrid, teman-teman masih ingat ya pertemuan minggu lalu, yaitu tentang persilangan dihibrid dalam pemuliaan. Jadi, kemarin kita belajar tentang persilangan dihibrid yang digunakan dalam pemuliaan tanaman. Jadi untuk menghasilkan individu-individu varietas-varietas baru dengan sifat yang diinginkan. Contohnya kita menyilangkan lemon dan tomat untuk menghasilkan nutrisi yang lebih lengkap dengan rasa yang lebih bervariasi mungkin. Kemudian untuk hewan kita juga bisa menyilangkan sapi-sapi ya. Ini gambar sapi, kita bisa menyilangkan sapi dengan sifat yang diinginkan. Contohnya kita bisa mendapatkan daging yang lebih banyak, teksturnya itu lebih lembut, lebih tahan hama, tahan penyakit dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan persilangan dihibrid dengan beberapa sifat yang berbeda untuk menghasilkan varietas-varietas baru. Nah, perhatikan teman-teman gambar berikut. Nah, pertanyaan Q1 silakan teman-teman dijawab apakah persilangan pada gambar di samping dan apakah sifat pada persilangan tersebut. Silakan berdasarkan gambar dijawab untuk pertanyaan Q1. Nah, untuk pertanyaan kedua, dapatkah apabila ada 3 sifat atau lebih dalam persilangan? Nah, pada umumnya dalam persilangan itu kan ada dihibrid dan monohibrid. Nah, untuk dihibrid sendiri itu ada 2 sifat yang berbeda dan monohibrid adalah satu sifat yang berbeda. Nah, untuk pertanyaan keduanya itu dapat nggak ya kita menyilangkan 3 sifat sekaligus atau lebih dari 3. Dan kalaupun bisa, tolong berikanlah contoh persilangannya. Nah, untuk ketiganya, bagaimanakah yang terjadi apabila ada 3 sifat atau lebih dalam persilangan? Nah, kita masuk ke persilangan polihibrid. Jadi, persilangan polihibrid itu adalah persilangan antara dua individu dengan lebih dari 2 sifat yang diturunkan. Jadi, individunya menghasilkan sifat-sifat yang diturunkan itu ada lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, dan lain sebagainya. Nah, untuk prinsip dasarnya adalah hukum Mendel 2, yaitu gen-gen yang berbeda akan diwariskan secara terpisah dan bebas satu sama lain. Nah, untuk contohnya adalah persilangan trihibrid, yaitu 3 sifat. Contohnya AA, BB, CC. Kemudian gametnya itu ada yang homozigot dan heterozigot ya teman-teman ya. Jadi untuk homozigot itu ada AA, BB, CC besar, kemudian disilangkan dengan AA, BB, CC kecil. Nah, untuk heterozigotnya, oh ini AA ya teman-teman yang salah ketik. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil disilangkan sesamanya, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil. Nah, untuk persilangannya, ini hasil dari tabel Punnett ya teman-teman ya. Jadi dari 3 sifat itu dihasilkan varietas-varietas dengan jumlah berapa ini? 27. Banding 9, banding 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. Fenotipnya, rasionya. Jadi lebih kompleks lagi daripada persilangan dihibrid.
Nah, ini adalah contoh persilangan trihibridnya. Jadi, ini contohnya disilangkan buah tomat dengan buah bulat merah lunak. Jadi sifatnya ada 3 ya teman-teman ya, yaitu bulat merah lunak dengan tomat buah oval jingga keras. Sehingga didapatkan F1 heterozigot untuk semua sifat. Hasil F1-nya disilangkan sesamanya. Nah, untuk gennya itu adalah buah bulat itu B, buah oval B besar, buah oval B kecil, warna merah M besar, warna jingga M kecil, buah lunak N besar, buah keras N kecil. Nah, silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan Q4, 5, 6, dan 7. Bagaimana P1-nya? Bagaimanakah F1-nya? Bagaimanakah gamet jantan dan betinanya? Dan bagaimanakah P2-nya? Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk Q8, Q9, Q10, dan Q11, silakan teman-teman dijawab juga. Bagaimanakah F2-nya? Bagaimanakah genotip dan fenotipnya? Bagaimanakah rasio fenotipnya? Berapa jumlah buah tomat dengan buah bulat jingga lunak? Silakan teman-teman untuk dijawab. Nah, dari hasil-hasil persilangan yang sudah dicoba ya, jadi monohibrid, dihibrid, maupun polihibrid, kita bisa mengambil kesimpulan nih teman-teman. Jadi kita bisa memformulasikan secara matematika berbagai persilangan tersebut. Jadi untuk monohibrid itu kalau macam gametnya 2, dihibrid itu 4, trihibrid 8, sehingga N-hibrid itu adalah 2N. Nah, untuk jumlah individunya, untuk N-hibrid itu 4N, kemudian macam fenotipnya 2N, dan macam genotipnya 3N. Nah, ini apa, rasio ya, rasionya ada 3:1 kali. Jadi meskipun berapa jumlahnya kita bisa menentukan nih macam gametnya berapa, jumlah individunya berapa, macam fenotipnya berapa, genotip, dan rasio hasil dari perbandingannya. Nah, untuk selanjutnya ada Q12. Silakan teman-teman dikerjakan ya. Tanaman ercis berbunga ungu, letak bunganya aksial dan bijinya bulat. Disilangkan dengan ercis bunga putih, letak bunga terminal dan biji keriput. Bunga ungu dominan terhadap putih. Letak bunga aksial dominan terhadap terminal. Dan biji bulat dominan terhadap keriput. Hasil F1 adalah tanaman ercis bunga ungu, letak bunga aksial dan biji bulat. Berapa persen tanaman ercis bunga ungu terminal bulat jika tanaman ercis F1 disilangkan sesamanya? Silakan teman-teman. Nah, ini untuk cara cepatnya. Yang pertama menggunakan metode terpisah untuk menghindari kotak punet. Kemudian rasio dasar persilangan heterozigotnya itu berapa? A besar A kecil, A besar A kecil 3:1. Kemudian kalau heterozigot dan homozigot resesif itu 1:1. Kemudian hasilnya mengalihkan peluang setiap sifat jika semua gen terpisah sesuai dengan hukum Mendel. Nah, ini cara cepatnya teman-teman. Pertama, bulat dominan terhadap oval. B besar dominan terhadap B kecil. M besar dominan terhadap M kecil. N besar dominan terhadap N kecil. Nah, untuk langkah kedua itu menentukan genotip F2 kedua induk. Yaitu B besar B kecil, M besar M kecil, N besar N kecil. Disilangkan sesamanya. Kemudian langkah ketiga itu pisahkan per sifat dan buat persilangan perpasangan alel.
karena B besar, B besar, M besar, M besar, N besar, N besar. Nah, itu bisa kita silangkan perpasangan alel. Jadi, B besar, B kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, dan seterusnya itu. Maka fenotipnya adalah 3 bulat dan 1 oval, 3 merah dan 1 jingga, kemudian 3 lunak dan 1 keras. Nah, untuk langkah kelima yaitu hitung probabilitas untuk kombinasi yang diinginkan. Nah, karena yang diminta soalnya adalah bulat jingga lunak, maka kita kalikan nih teman-teman. Bulat ada 3 kan tadi fenotipnya. Maka 3/4, karena 3 banding 1, 3 banding 1, 3 banding 1, maka 3/4, kemudian jingga, nah karena jingga itu 1 jumlahnya, maka 1/4. Kemudian untuk buah lunak, itu karena fenotipnya berjumlah 3, maka 3/4. Jadi 3/4 kali 1/4 kali 3/4, maka jumlahnya adalah 9/64. Buah tomat dengan sifat bulat jingga lunak adalah 9 dari 64 keturunan. Jadi jumlahnya ternyata bulat jingga lunak yang dihasilkan dari persilangan tersebut adalah 9. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah, teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk melatih kita supaya terbiasa ya, kita latihan soal dulu. Nah, untuk Q13 silakan teman-teman untuk dijawab. Pertanyaannya berapa persen F2 dengan sifat berdaging lembut sapi Brahman ya? Tidak tahan hama dan tidak tahan penyakit. Kemudian yang Q14 bunga mawar, hasil F2 dengan sifat bunga berwarna biru, kelopak besar dan berdaun besar, dan warna daun hijau tua. Nah, ini berarti ada 4 sifat individu ya. Kemudian Q15, nah ini. Q15 itu kemungkinan munculnya sifat jagung dengan biji warna putih, tekstur keriput, bentuk bulat, rasa manis jika jumlahnya ada 1024. Silahkan teman-teman untuk menjawab. Nah, dalam menjawab, teman-teman silahkan dijawab sesuai dengan kalimatnya sendiri, sesuai langkah-langkahnya sendiri, karena supaya kita tahu bagaimana mengukur kemampuan kita. Silahkan teman-teman dikerjakan untuk pertanyaan Q-nya. Oke, kita akhiri teman-teman dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.